Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Sulit saya menjelaskan. Bahkan saya pribadi di dalam penjara, ada orang Cina yang tidak Islam, yang tidak beragama Islam. Setiap kami sholat dalam penjara, dia ikut berjamaah. Ditanya oleh jamaah, Ustaz, bagaimana itu orang Cina yang tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Inggris, dia sholat dengan kita? Apakah sah sholatnya itu? Insya Allah sholatnya lebih sah daripada Muslim yang sholat subuh masih tidur itu. Dia punya sholat lebih sah. Jadi jangan berpikir bahwa perintah sholat itu hanya kepada orang Islam. Sholat itu Allah perintahkan kepada jin dan umat manusia. Manusia yang mana? Seluruh umat manusia. Yang melaksanakannya adalah mereka dicap sebagai mukmin. Yang menolak untuk sholat adalah orang-orang kafir. Beriman kepada Allah mereka mukmin, dan tidak beriman kepada Allah mereka kafir. Itulah sebabnya saya bilang jangan dilarang, biarkan dia sholat. Banyak kaum jenius, orang-orang pintar di Amerika, saintis, mereka bukan Islam, mereka bergabung pertama kali, ikut berjamaah. Gerakannya kan gampang, beda dengan di gereja, berdiri menyanyi, harus pintar menyanyi kalau masuk Kristen. Makanya ibu bapak kalau mau murtad harus bisa menghafal solmisasi, latihan sama Ahmad Dhani itu. Ya, di sana itu tidak mudah. Jadi ada orang bilang sama saya, Ustaz, aturan di Islam lebih ketat daripada di Kristen. Salah antum, salah antum. Justru di Kristen lebih banyak aturannya. Apalagi seorang pendeta kalau mau naik pidato begini, Allahu Akbar, dia harus mengenakan stola, jubah pendeta yang hitam itu. Kalau Katolik yang putih, kalau Protestan yang hitam. Naik mimbar dengan latar belakang liturgika yang begitu panjang, ibadahnya sampai 4-5 jam. Kita orang Islam 10 menit saja sudah bosan. Itu dia. Kenapa bosan? Karena ibadahnya benar. Amin ya Rabbal. Benar. Begitu juga puasa, saum. Ada yang tanya sama saya, orang kafir puasa enggak Ustaz? Orang Kristen juga puasa, Yahudi puasa, Protestan puasa, Katolik puasa. Bahkan orang Kristen dari latar belakang denominasi gereja Adventis, mereka setiap hari Sabat, setiap hari Sabtu puasa. Sepanjang umur dunia mereka puasa. Hari Sabtu mereka beribadah, dan hari itu juga mereka berpuasa. Itulah sebabnya Nabi katakan, kembalilah hai orang kafir, qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin, kembali kepada kalimat yang sama dengan kami. Kenapa? Karena Rasulullah tahu mereka bukan tidak mengerti Islam, mereka memang tidak tahu Islam. Ketika mereka tahu dasar kebenaran Islam, insya Allah mereka akan masuk Islam. Dan kalau sudah yakin kepada agama ini, pasti mereka akan memperjuangkan agama ini. Alhamdulillah. Ibu bapak perhatikan, dari awal saya diundang di masjid ini, Pak Haji, dari tahun 2011 ya. Saya pertama kali datang di masjid ini dari kawan saya yang sama-sama juga mantan kafir, Samsul Arifin Nababan. Beliau juga sering ceramah di masjid ini. Beliau yang memperkenalkan saya kepada Pak Haji Jamil. Dan dari tahun 2011 sampai 2024 saya masih dalam keadaan hidup, belum mati. Kenapa belum mati? Doa orang-orang kafir supaya Yahya itu cepat mati. Dan itulah yang saya derita selama ini. Allahu Akbar. 14 rumah sakit di Indonesia sudah pernah memvonis saya ini jantung berat, tiba-tiba hilang. Kemarin pulang dari Lampung, bawa oleh istri saya, karena saya sesak nafas, masuk angin. Dokter tidak mengenal masuk angin. Dokter tidak mengenal masuk angin. Ditekan di perut, dokter tekan, langsung terkentut. Memang 3 hari saya belum buang air. Dok, saya rasa kentut ini, sudah lepas saja Ustaz. Wah,
Memang keluar betul. Itu dia. Dalam keadaan begitu, napasnya sudah nggak ada napas. Menangis istri saya. Bagaimana ini kalau meninggal? Saya bilang kalau meninggal ya dikubur. Apa susahnya? Ya, apalagi kondisi bangsa begini. Kita dikepung kiri kanan dengan manusia pengkhianat terhadap apa? Terhadap Islam. Jadi ibu bapak tinggal pilih saja. Kalau mau selamat, ikuti orang-orang itu. Kalau mau selamat akhirat, ikuti jalan para ulama. Insya Allah tinggal sedikit kami yang berjuang. Dan perhatikan baik-baik, sampai hari ini sesama ulama diadu domba. Sesama ulama diadu domba. Isu tentang nasab Ba'alawi, isu tentang nasab Wali Songo masih diperdebatkan. Inilah. Ibu bapak mau tahu siapa yang bikin semuanya ini? Tidak ada yang bikin ini kecuali ini adalah cita-cita orang kafir Nasoro. Sudah lama mereka cita-citakan ini. Sekarang tercapai. Kita tetap mencintai para habaib, zuriat para nabi, dan kita juga tetap mencintai para kiai, para ulama. Jangan mau kita diadu domba. Adapun orang-orang yang selalu berkomentar terkait dengan hal itu, mereka itu adalah golongan-golongan bagian daripada Walantardo dan Yahudi. Nasoro, mereka itu adalah bagian daripada Yahudi dan Nasrani. Jadi saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu, karena saya bukan bagian daripada ulama. Saya ini ibarat handphone, saya hanyalah charger, menguatkan keimanan Bapak Ibu. Ketika handphone itu mulai suak, mulai baterainya lowbat, maka dia dibutuhkan charger. Dan kami tampil di mana-mana hanya sebagai penguat iman kaum mukmin. Saya kira ini Pak Haji, sudah seberapa menit? Takut-takut saya ini, jangan dia lewat. Masih berapa menit lagi? 10 menit ada? Ada ya? Itulah ibu bapak. Jadi saya hadir di sini, ditelepon sama Pak Haji Mujamil, Ustaz jangan lupa, insya Allah kalau sudah dikasih undangan, kalaupun saya tidak datang, kalau di luar daerah saya kasih tahu Pak Haji, saya ada di Makassar atau di mana, karena saya mengendarai kendaraan, pasti saya beritahu. Alhamdulillah, Allah masih berikan kesehatan kepada kami, dan saya juga melihat bahwa kawan-kawan kita semua ini, semakin hari Islam ini semakin hancur. Coba ibu bapak perhatikan. Tadinya kita di baris terdepan dalam perjuangan dakwah ini, tidak ada satupun harap kepada siapa, semuanya pada tiarap. Semua pada takut, sementara usia kami selalu bertambah dan satu demi satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi kalau nggak salah seorang Habib Al-Habib Hasan Asegaf kembali ke rahmatullah. Beberapa bulan yang lalu Sarifah istri daripada Habibana Muhammad Rizik Syihab meninggal dunia. Jangan-jangan nanti Pak Haji insya Allah tahun depan tidak ada lagi nama saya, sudah kembali ke rahmatullah. Nah itu dia. Ibu bapak pikir takut saya begitu? Itu yang saya tunggu-tunggu. Lama sekali ya Allah. Lama sekali kau panggil saya mati. Lama sekali. Sampai bini saya bilang jangan berdoa begitu Pak. Kenapa saya berdoa begitu? Istri saya tegur. Setiap kami minta laila patahajat bihi, tahajud malam, itu doa saya. Kapan akhirnya aku dikubur ya Allah? Menangis saya, dalam doa itu saya menangis. Mengapa bangsa ini yang mayoritas Islam, tapi dari atas, dari pemimpin sampai pejabat yang ada di pedesaan, munafik terhadap agama ini. Ya Allah, lebih baik mati daripada melihat kondisi seperti ini. Tidak ada yang berani, tidak ada yang berani, tidak ada yang berani berteriak. Hanya satu orang yang kita hadapi, dan orang itu yang siang malam diserang, baik para politisi, para aktivis, ya, ketua-ketua umum partai. Satu orang ini saja tidak bisa kita kalahkan. Saya terus berpikir ada apa ini? Bukan karena Jokowi yang kuat,
bukan karena Jokowi yang kuat. Siapa? Dosa kita semua. Ini dia. Terlalu banyak orang munafik. Saya curiga jangan-jangan pejabat-pejabat kita ini 80% adalah golongan munafik. Adalah golongan munafik. Jadi untuk apa kita berjuang? Kalau hanya bilang ustaz, hanya bilang kiai, Allahu Akbar. Kiai ustaz disorok 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Contoh itu yang perut gendut itu, yang mulutnya bicara sampai berbusa-busa itu. Dulu di barisan kita itu Haikal Hasan itu. Itu tidak ada yang berani bicara tentang dia itu. Kalau pengkhianat, tetap pengkhianat. Siapa di sini pengikut Haikal Hasan? Tunggu saya pulang, cegat saya di jalan. Dulu saya di penjara, para munafik ini berteriak, Yahya Walodi setelah di penjara, ciut nyalinya. Oi, ciut bagaimana kawan? Justru saya tambah radikal, saya tambah keras. Ciut di mana? Kapan pernah ciut? Sekali tetap harimau, nggak pernah jadi kucing, nggak pernah jadi penjilat. Ini dia, yang tadinya dia dengan kami, sama-sama Habibana. Inilah kalau orang, saya sudah curiga dari awal. Kalau memang betul-betul pejuang, pasti injak di jeruji besi, pasti masuk penjara. Kok ini orang nggak masuk penjara? Ada apa ini? Ular kepala dua. Inilah cara Yahudi. Itu yang dia baca itu adalah filosofi saya sampaikan Jenderal 4 bintang, jago strategi. Siapa namanya? Rommel. Jenderalnya Nazi Jerman. Dia katakan, Goebbels, tangan kanan Hitler, mengatakan, lebih baik menghadapi 1000 pembunuh daripada menghadapi 1 orang pengkhianat. Siapa pengkhianat itu? Mereka itu bagaikan lalat yang berputar-putar pada feses, dan makanan mereka adalah feses, kotoran, tai. Inilah konsumsi mereka. Di bulan Ramadan ini kita konsumsi yang baik-baik. Amin ya Rabbal. Saya 18 tahun ikut Ramadan. Sudah 18 tahun usia keislaman saya. 11 Oktober tahun 2006. Sekarang tanggal 13 Maret tahun 2024. Berarti usia keislaman saya, usia umur saya 18 tahun. Pak Haji yang sudah tua, saya baru 18 tahun. Itu yang kesana itu sudah tidak dihitung, Pak Haji. Ya, yang masih kafir itu ditutup dari kertas putih. Jadi untuk apa saya mau takut dalam perjuangan ini? Inilah ibu bapak. Orang yang tadinya berjuang bela kebenaran. Ada yang bilang begini, dulu Ustadz dengan Prabowo kan, kenapa dukung Anies? Kenapa pindah? Bukan pindah, kami tetap walking on the right track. Kami tetap pada jalur yang lurus. Mereka yang berpindah, kami tetap di jalur yang lurus. Kami nggak pernah berpindah. Anies yang datang ke jalan kami dukung Anies. Karena sesuai dengan langkah kami. Itu. Kalau kami Ustadz nggak pernah berpindah. Ustadz apa? Kiai apa? Ulama apa? Bicara A jadi B. Kalau ulama, kalau kiai A jadi A. Sampai ke liang kubur A jadi A. Nggak ada A jadi B. Nggak ada itu. Ada dulu itu munafik satu, sekarang sudah pensiun, yang pakai peci ban Vespa di kepala. Dia pensiun, datang lagi satu muka jelek itu. Ada yang satu lagi jadi menteri, mukanya jelek. Bahlul atau siapa namanya itu. Itu Bahlul. Jangan dibilang, jangan Pak, itu bahasa Bahlil itu bahasa bagus. Bahlul yang betul. Begitu. Jadi kita mesti sampaikan, jangan begitu-gitu kita takut. Enggak. Insya Allah kami nggak pernah takut. Karena kalau kami ciut, agama ini dipertaruhkan. Saya dari kemana-mana sendiri, nggak pernah pakai kawan. Oleh dari sebab itu jamaah, inilah saya kalau datang ke sini, di mana-mana pun saya ceramah. Kemarin Kapolsek di Bandar Lampung, Masya Allah masih kencang ya Ustaz. Ya kencanglah komandan. Iya. Enggak, kita diadu domba selama ini. Seolah-olah kita bermusuhan dengan polisi. Tidak. Kita tidak pernah bermusuhan dengan polisi dan tentara. Di penjara
Polisi paling hormat kalau kami para ustadz. Polisi paling hormat kalau kami para ustadz dan habaib. Apalagi kepada Habibana Muhammad Rizik Syihab. Polisi hormat. Siapa yang bawa cerita ustadz dipukul, Habib dipukul? Enggak pernah. Mereka respect, ta'zim terhadap kami. Banyak ustadz yang di dalam penjara dengan macam-macam kasus. Ada juga 3 ustadz dalam penjara. Ya, ada 3 ustadz dalam penjara. 2 uang palsu upal, 1 bawa lari uang umroh. Itu di dalam penjara nggak dihormati, nggak dihormati. Rokok 1 batang pun nggak pernah dikasih. Indomie 1 bungkus nggak pernah dikasih. Tapi kami dihormati oleh polisi. Jadi bohong selama ini kita berhasil adu domba. Kawan-kawan polisi yang Muslim respect kepada kami. Ketemu di lift, ketemu di penjara, ketemu di tempat di ruangan istirahat. Assalamualaikum Ustaz. Mereka cium tangan kepada kami. Jadi bohong selama ini. Kita berhasil diadu domba. Mari kita bersatu, rapatkan barisan, bersatulah kita, terus mendoakan kebenaran ini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Tiba-tiba nanti Prabowo Gibran berhadapan dengan Anies Muhaimin untuk putaran yang kedua. Amin ya Rabbal. Anies menang. Sudah pasti Anies menang, Pak. Sudah pasti Anies menang. Anies lebih pintar. Anies lebih pintar. Anies lebih pintar. Sudahlah, paling gampang itu kalau mau tantang argumentasi siapa itu Haikal Hasan. Ya, jangan cari-cari uang-uang apa. Orang Indonesia dikasih makanan bahan dari bukan apa makanan gagasan ide katanya makan gratis dan minum susu gratis. Saya nggak suka minum susu, tapi IQ saya bagus. Orang Indonesia itu nggak perlu. Orang Indonesia itu tinggal di pedalaman, ya. Orang Indonesia tinggal di pedalaman, gampang sekali makan. Masya Allah. Ini sekarang saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat. Saya sering berdakwah ke sana, baru-baru menghadapi bencana. Allahu Akbar. Kita bisa datang sholat tarawih dengan baju bersih, pakaian bersih, rumah kita terlindungi. Saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat sekarang mengalami masalah yang sangat pelik. Mereka dihadang dengan bencana, mahasabah bimusibatin illa biidnillah. Itu semua datang dari Allah. Dan yang kedua, yang paling berat lagi, saudara-saudara kita di Gaza, mereka tidak bisa melaksanakan Ramadan dengan benar, dengan baik. Bahkan mau masuk ke Masjidil Aqsa pun dilarang oleh kelompok-kelompok bajingan Israel, bangsa biadab, laknatullah, Zionism. Mereka melarang untuk saudara-saudara kita beribadah di Masjidil Aqsa. Ini tanda-tandanya. Mudah-mudahan dunia ini masih panjang, Ibu Bapak, mudah-mudahan. Tapi melihat dari kondisi perang yang berkecamuk di dunia ini, dan kembali kepada back to the Quran, pulang kepada Al-Quran, hadis Nabi SAW, hati-hati. Jangan-jangan besok subuh kita bukan Ramadan, Pak Haji, tapi tiupan sangkakala sudah dimulai. Ini perang berkecamuk di seluruh dunia. Bukan juga perang dunia ketiga, perang penghancuran akhir zaman ini sudah mau terjadi. Saya bukan ahli akhir zaman, tapi kalau melihat dengan referensi Quran dan hadis, ini sudah menunjukkan masa ketakutan umat manusia. Berdoalah kita, perbanyaklah amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang kepada kita. Setialah kepada kebenaran dalam kondisi kehidupan kita yang bagaimanapun. Ini saja yang bisa kami sampaikan sebagai motivasi iman, dan saya akan melanjutkan ceramah di Masjid Al-Ikhlas yang ada di Keranggan. Jadi saya habis dari sini ikuti 8 rakaat tarawih dan langsung ceramah di Keranggan. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Perkuatlah keimanan kita, taatlah kepada ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah. Ulama yang bagaimana? Ulama yang betul-betul jujur, lurus di jalan Allah, yang siang malam berdakwah di Masjid Al-Ittihad ini. Ikuti apa yang mereka katakan dan doakan mereka semua
termasuk saya pribadi, orang yang turut menyampaikan bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. 4 manusia yang menertibkan dunia ini, bi ilmi ulama'i, bi adlil umara, bi saqawatil aqniya, bi da'watil fuqara'i. Barakallah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum manafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.